بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام القطب الكبير الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسن الحسيني رحمه الله تعالى وقدس سره ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين في الدارين آمين. يا خطرات نقوس العشاق جولي في الملكوت تشهدي وتشاهدي. Ya khatarati nuqusil usyaq, wahai suara hatinya orang-orang yang rindu. Khatarat suara hati, nuqus juga sama itu. Jawwili, berkelilinglah kamu fil malakuti, di dalam alam al-malakut, tashhadi, maka melihat kamu wa tusyahidi, dan saling melihat kamu. Ini perkataan beliau itu dikhususkan kepada para perindu ridha Allah, para perindu rahmat Allah, orang yang merindukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingin dan berusaha untuk meninggalkan keinginan-keinginan nafsunya demi untuk mencapai at-taqarrub ila Allah, al-qurbah, mencapai al-qurbah min Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, jawwili fil malakut tashhadi wa tusyahidi. Kamu cobalah naik ke alam malakut, masuk ke alam malakut, berkelilinglah di sana, maka kamu akan melihat dan saling melihat. Artinya, pertama kamu akan melihat bagaimana indahnya alam malakut itu, kemudian setelah kamu melihat, kamu juga akan dilihat oleh mereka, karena perkumpulan di sana adalah perkumpulan arwah yang suci, yang saling mencintai di antara yang ada di sana. Tidak ada istilah alam malakut itu dengki, iri, benci, tidak ada sama sekali. Qala rahimahullah, ya muhajjal muhibbin taqatta'i bisuyufil mahabbah tadfari birdhal mahbub. Ya muhajjal muhibbin, wahai, ini juga maknanya hati. Isi, wahai isinya orang, isi hatinya orang-orang yang cinta, taqatta'i bisuyufil mahabbah,
putuskan olehmu dengan pedang cinta, memutuskan yang lain, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hal-hal yang bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mampu begitu, tadfari biridhal mahbub, maka akan mendapatkan kamu akan ridhonya yang kamu cintai. Ini kata lain mungkin dari qaulnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika bercerita tentang waktu itu, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Itu di peringkat kita melawan nafsu kita, berperang dengan nafsu kita. Kemudian setelah itu seperti ini, ketika kita bisa menguasai hati kita, maka beliau berkata, taqatta'i bisuyufil mahabbah, tadfari biridhal mahbub. Pedang cinta itu tidak melukai. Kalau di dalam syariat, kalau tidak kita yang mati, dia yang mati. Jadi inna syaitana lakum aduwwum mubin, perangi syaitan, perangi nafsu. Ketika orang itu sudah bisa menguasai dirinya, maka tidak ada waktu untuk berperang. Dari bawah perang dia. Tapi ketika seseorang bisa menguasai dirinya, bisa menguasai nafsunya, maka tidak ada kata perang lagi, karena dia tidak akan pernah menoleh kepada siapapun, kepada syaitan pun, kepada nafsunya pun. Yang ada di depan dirinya, di dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah mau berdebat lagi, mau berperang lagi. Itu orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setan-setan mereka itu kurus katanya. Tidak usah dibunuh, tidak usah diperangi, karena mereka itu tidak dilayani sama sekali. Setan-setan orang-orang yang dekat kepada Allah, kenapa kurus? Bukan dipukul, tidak dilayani. Orang yang mau mengganggu kita ketika kita layani, dia akan semakin semangat. Tapi kalau kita biarkan, dia akan kecewa. Tapi kita biarkan saja, ketika kita tidak punya kekuatan, dia akan semakin nakal kepada kita. Ketika kita kuat, dia mau menyentuh kita, nggak bisa, kita tidak layani. Dia mau mengganggu kita, dia tidak bisa, kita tidak layani. Bisanya dia itu cuma mancing-mancing amarah kita, mancing-mancing kita supaya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Ketika kita biarkan, dia akan kurus dengan sendirinya. Setan, nafsu sama seperti itu. Pelajarannya begitu. Allah. Ma kullu man syarib sakar, wala kullu man hadar nadar. Tiada siapa setiap orang syariba yang meminum man sakar, yaitu mabuk man. Kita mungkin pernah minum, tapi mabuk susah. Minum syariat, minum cinta, kadang datang, ya Allah, kita rasakan enak beribadah itu. Tapi nggak sampai atau belum sampai kita mabuk. Kita mungkin belum, jadi saking bahasan Cikadir, kita pernah ngosok sekali.
pas kata maki dalam sekali tojuk sampai lupa ke selain sakar atau berzikir. Kalau kita tahu pernah nonton film lah ya, atau dengar cerita atau baca Sunan Kalijogo Raden Said itu rahimahullah taala, itu Raden Said itu muridnya Sunan siapa? Sunan Bonang. Sunan Bonang. Sunan Bonang putra Nasir. Sunan Ampel. Sunan Ampel ngajinya ke Mekah. Sunan Bonang pernah ke Mekah juga ya dengan Sunan Giri. Berdua itu. Jadi ilmu Indonesia itu ilmu Mekah. Semuanya. Wali Songo itu dari Mekah ilmunya. Kalau enggak dari Yaman atau Palestina, semua Timur Tengah. Tapi bukan Wahabi. Tapi bukan Wahabi. Kita orang NU itu jangan ikut-ikutan ngucapin kadrun itu. Itu orang bodoh itu, bodoh bintolol yang tahunnya membabat habis semua orang yang lahir ilmunya dari Mekah itu kadrun. Saya tidak mau menyalahkan mereka dengan kadrun bahwa Wahabi lah yang dimaksud Wahabi, tapi kalau dipukul rata semua, mereka itu tidak tahu sejarah keilmuan yang sampai kepada diri mereka. Semuanya sanad keilmuan kiai Indonesia semuanya ke Mekah. Berani tawan Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, apalagi Ki As'ad, Kiai Sidugiri, Wahab Hasbullah, Fakih siapa, Kiai Fakih Mas Kumambang, semuanya ke sana. Semuanya ke sana. Jadi kalau kita orang NU itu tahu sanad ilmu, pasti kita tidak gampang mengatakan kadrun kepada semua orang secara merata, kecuali memang teman-teman yang tidak ngerti tentang sanad keilmuan guru mereka, atau memang tidak pernah mondok sama sekali, atau walaupun mondok dia tidak ngerti. Mangken neka osomah sebenarnya caepon. Para tokoh meracuni santrinya supaya tidak mencintai kiai lain kecuali dirinya, atau lebih luasnya golongannya sendiri. Kita tidak boleh seperti itu. Minimal sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya, apapun organisasinya, kita harus saling menghormati, menghargai. Jangan hanya karena organisasi kita mana kempang, amosoan dan lain semacamnya dan mengaku benar sendiri. Talebur. Ma kullu man syariba sakar. Tiada setiap orang yang minum yaitu mabuk Yaman. Wala kullu man hadara nadar, dan tidak setiap orang yang hadir hatinya nadar, yaitu melihat tidak semua orang yang bisa menghadirkan Kanjeng Nabi misalkan di dalam kehidupannya, dalam sholawatnya, itu bisa melihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang penting kita ini berusaha berpijak di atas syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Mekah
kaki gula misalkan pernah nang Mekah ngaji ke masyayikh, tidak boleh merasa tinggi, lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah ke Mekah, karena sanad itu apotang ulah di sanad Syekh Hasyim Asy'ari dari Mekah, bahkan ke seranya mana boleh pendiri beberapa pendiri NU, letak batu pertama lah dari Syed Hamid, sebenarnya Syed Hamid Al-Kaf, dari Syekh Yasin. Syekh Yasin itu pada Kiai Besar dan kalau Pak Ibadah jempol. Jadi seharusnya saling tolong menolong, mangkiankan fitnah sah. Nah, organisasi besar kita itu cek raja fitnah. Wala kullu man hadara nadar. Tidak semua orang yang hadir bisa melihat. Tapi yang syarif dan hadar itu sudah luar biasa. Artinya sudah beruntung bisa mencicipi nikmatnya ibadah, bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam ibadah kita, itu sudah luar biasa dibanding ya umum. Tapi orang-orang yang garibina minallah, yang dekat kepada Allah, ya kalau minum mabuk, kalau hadir nazar. Maka di dalam wirid sufi itu, kalau secara berjamaah ada qiyam hadrah. Qiyam hadrah itu ya kita berusaha menghadirkan minimal alamul malakut, karena kata Nabi SAW, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un, atatil ard wa haqqun an ta'ittah wa haqqun laha an ta'ittah ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajidah. Nabi SAW itu menjelaskan bahwa seandainya kalian ini tahu apa yang aku tahu, maka kalian itu tidak akan banyak tertawa dan kalian akan banyak menangis. Aku lihat, kata beliau, saya mendengar apa yang tidak kalian dengar, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Atatis sama, langit itu kunjek, bergemuruh. Ini kunjek, bergemuruh. Kunjek kan zilzal, bergemuruh. Oh, seakan-akan seperti itu. Gemuruh dengan apa itu? Dengan zikirnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min mawdi'i arba'ati asabi'a, dalam sebagian riwayat ma min mawdi'i shibrin, shibrin sejengkal. Hampir tidak ada tempat kosong sama sekali. Sejengkang, setiap cengkang atau setiap 4 jari itu ada malaikat yang sujud di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu berzikir bersama, itu minimal kita merasa bersama rombongan mereka. Ketika Nabi SAW menerangkan atatis sama wa haqqun laha an ta'ittah, di atas langit itu gemuruh, Allah 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi kita ini orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, bil khusus orang-orang saya ngaku tasawuf itu ketika tahlil. Benar-benar tahlil ban si Muhyiddin Mian benar. Jadi kalau sholat maghrib itu di rumah, habis sholat maghrib itu
Dikir sebentar, 3 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, senang repot. Kalau hadrah beliau itu paling menengkok ngecek hadrah sini. Tapi turun rangkul. Yang terakhir nengi tempat khalwatnya Sultan Abdurrahman Sumeneb. Kita hadrah di sana. Senang mereka. Kita hadrah, artinya kita berusaha untuk mengikuti makhluk-makhluk Allah yang suci di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan bimbingan. Mau tidak bimbing mereka aja. Mereka nak aja. Dan ada sanadnya wirid seperti itu, ada pembimbingnya. Kita dibawa, roh kita dibawa, hati kita dibawa oleh pembimbing kita. Kalau kita tidak ada pembimbing maka agak mas hadrah biasa salah, enggak ada dalilnya itu. Kalau ada yang nyalakan, saya siap untuk membentengi hadrah Madura atau saman Allah Ayyun. Ingat sambil agak aja hadrah yang dimaksud di sini ada memang betul-betul kita. Jadi pernah saya itu memang bercerita tentang hadrah Sumeneb, ada Zafin begini. Yang penting hadrah Sumeneb ya, hadrah Sumeneb si asli, tak bertambah ban organ, tak bertambah ban apanya. Itu masih alat dalil cara Arab, keyboard itu. Kecuali lihat tambah musik, napa boleh saya beli asa. Ki ini biola bukan biola itu tak tahu apa yang lain, saya tidak mau tahu itu yang seperti itu. Hadrah biasa itu masih ada banyak dalilnya seperti itu. Paling ikhtilaf, paling naik kerincing ikhtilaf. Sepenting anak-anak ya selawat, anak-anak saman sambil azfin sambil ada lagi gerakan-gerakan khusus lah yang diajarkan mereka. Tapi al-hadrah al-qudsiyah, al-hadrah sekatiap ulama-ulama tasawuf tidak seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa hadrah yang saya ceritakan ini lebih baik, tidak, tapi di situ ada sanad dan ada pembimbing. Tapi kita tidak boleh menyalahkan hadrah biasa Sumeneb atau pemanjarian, karena itu juga ada dalilnya dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dalilnya lengkap. Seperti saman-saman madhuraan, sepenting jangan kelewatan. Mereka saman gembus ya atau semator orang gini pon bit saber. Tapi hadrah as-sufiyah, hadrah lakar ada yang lain di situ karena ada pembimbing. Kita hadirkan Allah. Umpama gulisan motor, umpama ikan tobeda pakai lut noro, jangan tinggalkan hadrah sambian, biarkan teruskan. Berarti komodoro desa hadrah tiga, siapa yang bilang begitu? Di sini, di sana, ya enggak? Jangan biarkan kompolan. Niat tak mau kompol nak kanak supaya tak leng-leleng. Apa boleh kita baca sholawat, sebelum baca sholawat baca yasin. Bada rudat biasa. Bada
sedih budi kan ngesep kan zefin jangan matur ngesep dari zefin ya zifu zafah ngesep ya ngesep aku zai tidak apa-apa. Itu Nabi SAW malam hari raya melihat, bahkan di masjid itu orang-orang Ansor mereka yazifun ngesep. Siti Aisyah datang meletakkan dagunya di pundak Nabi SAW dari belakang. Ini pundak Nabi, melihat. Ini pas sakit, wah, par ya, bukan. Biarkan dia meletakkan dagunya. Itu orang pengenjing Nabi. Ketorat ngebes dari jendela rumah Nabi SAW atau sebuah lubang ke masjid. Kalau itu tidak boleh, Nabi akan melarang. Nikah ngesepnya. Dan itu sambil bergembira mereka itu karena malam hari raya atau hari rayanya itu sendiri. Hari raya Yaumul Aid. Bahkan kalau sesudah perang mereka itu pegang tombak begini. Sambil ngesep kan itu. Itu kan lambang sebenarnya. Di sebagian pesantren di Jawa, Malang, ibadah sampai gambus. Anda mau ikut-ikut kalau gambus itu silakan madhab mereka. Tapi saya gambus mungkin ibadah ikhtilaf, ibadah pendapat tak boleh kita menyalahkan salah sana. Biarkan. Yang penting ada madhab mereka yang diikuti, kemudian di dalamnya itu diperagakan ngesep atau bezefin yang berbentuk pecah silat. Bahkan pada sing ngakui pedang ini malah jadi belajar perang. Iman kabar ada YouTube ada paling anyar keluar YouTube Abu Ya Sayyid Abbas. Mereka nak tongkat menggula sering nggak tahu. Filmpon Anasid Abu Abbas bencakan-cana atau bencakan-cana bagian cakan-caki dan mudah dekasa kisah sakingnya kelut umpamanya kancah hadran celo pada bawah sepok mau ngesebel bareng enggak Abu Abbas sering gula sering benda ini kan ya. Tapi Abu ya sering juga hadrah qiyam hadrah itu sering. Ma kullu man syariba sakar wala kullu man hadara nadar. Man hajarul habib asbaha fi qabdati ta'dib. Barang siapa yang mengusir atau meninggalkan barang siapa yang meninggalkan akan man al habib, siapa orang yang dicintai, asbaha maka jadi man fi qabdati ta'dib, yaitu dalam genggaman siksa. Ialah kita mencintai seseorang, misalkan cinta pas etigal baban sakit tapi sakit jadi benih sakit pas main celeng lampu tidak boleh Ustaz, tidak boleh bojang tak hosok ya nama lagi sejelang sih hosok. Namanya kak kereka sok netek. Kita ngepegil ke orang siapa tak lakoh engkau meningkau saya lakoh pegil ke orang pas meleh alasnya polan ta'ala wadibi apa begitu. Kenapa begitu? Pada tak ini. Gula pernah andi kancat himin. Eti lawan bilina. Eti na ni kabani
beni telak beni itin jeung mancing naik anton yang Indonesia jangan jabarek baik itin dan bagai ya anu itin jadi nanti nyopok beberapa hari sudahlah tekanan jadilah pangeran les nyoba kok antara nak terus dia dulu nak teko aja macam tantretan kepi suruh dulu konaki udah rumah male anak male no coba tolak bukan jadi tukang tolak bukan dia nanti penyebar rahmat saja wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya jualan tolak, saya jualan bela, saya nggak jual tolak pas tak apa, coba mantap kan bertipi tolan dikit. Orang pada nangis, mentepan nangis ke Gusti Allah bahaya banget. Orang yang ditinggalkan orang yang kita cintai, kita kalau ditinggalkan orang yang kita cintai pasti sakit. Ketika sakit bagaimana caranya? Ya kita berusaha supaya kita didatangi kembali. Cak taklim datang engkimun pada manusia mun Gusti Allah punten rabu. Karena Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, As-Sabur, Al-Afu. Kita ditinggalkan oleh Allah, maka kita wajib berusaha untuk dilihat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha fanasiyahum. Orang-orang itu dilupakan oleh Allah, artinya dilupakan tidak dilihat dengan ainir rahmah, dengan pandangan rahmat, karena mereka sendiri yang mendahului melupakan Allah. Ketika tidak direken Gusti Allah, maka kita harus mencari jalan supaya kita direken kembali, dilihat kembali. Pasti itu Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni. Man taballah taba alaih, taballah alaih. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubat dia. Ketika kita tidak digubris, ketika kita dibiarkan, pastinya sakit kita. Ketika sakit, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa rahmat Allah. Kalau putus asa, berarti ini masalah jiwanya nanti. Gue pernah di jamaah tahun 2000-an, gue kita digait dari Jakarta, Caepon, ibu kinikah guru agama sekolah dasar. Keng ecapo jiwana mireng. Tidak pon ano, patah anda apa jeng, ayo sholat. Ngapain saya sholat? Saya sudah kafir. Can siapa? Iya kata orang-orang semua saya sudah kafir. Nah, kamu masih Islam, ayo sholat. Enggak, katanya saya sudah tidak bisa diterima lagi taubat saya. Berarti kamu sokan kebe ke Mekah, lupa ke Mekah kice tak apa tetemu banano saya ngimbah ustad kun mungkin can sudah aku dari kun nyari WC. Coba tanya siapa sih saya bisa ngobatin orang yang ada di Mekah. Mekah punya orang mati. Kek orang tak oning. Ibarat orang Indonesia sewur ngawur. Mekah kan wahabi kapi. Mekah ni orang gila. Tak usah kadang yang lagi aing tak usah serop. Tanangnya sabar. Kebes kun. Beres. Ada gini kayak Masjidil Haram orang Yaman. Meni wahabi tak oning ni kerap. Bahkan pada salah seorang Habib Al-Bar
golong na Ahmad Albar nyanyi karo kayak ini ke tepakai syekh ini gini orang atau enggak jangan orang Yaman apa orang Bangkulu ban kenal ke Habib Albar sih iya bahwa dari masjid ya sokan kok terus tetep ban ya internet kok salah terus arah apa ban kopeng sakit kok tombuan ya ada beberapa kali mak posang roban lambo engkau tinggal abid temu tombuan ya kopeng ku diserap sekalian tak beres betul lu sendiri kok tak tahu di bengkona yang gue masak kayak tak beres bana tanya pakai suara beretang buat kau jatuh entar gue bengkon beri alamat. Jadi orang-orang seperti itu orang yang tepan fi waktu ta'dib etikal berkusti Allah pas putus asa bahaya nih banyak sejatun kan nah boleh pas tabangki ban orang seilmu nalakar ningke dalam masalah nikah walaupun pinter dalam masalah lain misal hadis Nabi SAW saya berdenang Riyadus Salihin kasa orang yang matian orang yang sangat kolosa sangat tantar kawala masa tepat dia remah nih kebaik terima atau kan bulan berempat anak apa tulisan biar mati orang yang sangat kolosa nggak tak kira pun misal biar beribadah segala beda karena tidak membuka pintu tobat jalan pintu tobat kepada Allah sedangkan Allah SWT membuka pintu tobat seluas-luasnya selebar-lebar. Jadi orang itu banyak geger ketika putus asa maka Dajjal dalam sebagian riwayat nang ide ini jangan beda tulisnya dari apa Aismin rahmatillah orang yang putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala adhib rasma jismik fi hawahu tadfar biridahu hilangkan akan gambar jasadmu ban siapa kiai kok asurbanan ajuban adhib rasma jismik ban mungkin apa ngerasa lam tadfar biridah kamu tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adhib rasma jismik fi hawa hilangkan akan rupa jasadmu di dalam mencintai Allah di dalam cintanya tadfar biridah maka kamu akan mendapatkan ridhonya. Jadi kita betul-betul kita murok jadi ustad murok kewajiban jadi ustad karena si buruk nak anak punya secengkal nih gini mun perlai kopes kau pengen apa dalam rangka tarbiyah mendidik nak anak mereka cengkal benih pegel entah oleh pegel tidak boleh pegel ke muridnya anggap anaknya sendiri semua karena semua itu sama-sama amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Budu nano roce anonnya baru budu anak roce bener pampecon kok yur cek pegel kok la anta ustad alaika an tata'allam kaifa satasiru ustadan sahihan. Kamu ustaz, kamu harus belajar lagi bagaimana caranya menjadi ustaz yang benar. Kalau ada murid datang, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai amanah. Selamat datang wahai wasiat Rasulillah. Yang datang kepada kita kalau kita ustaz, orang mau ngaji atau kita ada di kelas, kita masuk ada anak-anak di dalam hati kita berkata ahlan wa sahlan ya wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua ini adalah wasiat Rasulullah, amanah Rasulullah untukku. Minimal setiap hari kalau masuk kelas seperti itu. Maka yang tampak sebagai pengawas kita adalah Rasulullah SAW. Dan jika dia engkau yabas pada kanjeng Nabi.
belum Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wasiat Rasulullah SAW. Tak ya bas Kanjeng Nabi, tak ya walatin, minimal ini semua disetor laporannya kepada Kanjeng Nabi SAW. Itu wasiat aku, murid kamu itu. Maka ketika kita mau marah, marahlah karena pendidik, karena dalam rangka mendidik, bukan karena dia nakal, pasnya Allah kita tidak tahu. Saya santre, saya morek, saya bekal tertidur aku. Betapa banyak santri lembaga pondok beler, ting peleman pas, masya Allah, ting peleman pas, dohir paling sikut aja bis. Nah, ini tidak putus dengan guru. Betapa banyak santri terlambat di pondok, tapi akan lenyap begitu saja dan tidak berguna sama sekali di masyarakat. Ilmu pasti berguna di dalam dirinya, ilmunya itu tetap seperti al-misik yuqa'ubi bil habl. Di dalam dirinya ada sesuatu yang mulia, tetap ilmu itu. Adhib rasma jismik fi hawa tadfar biridah. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kepada guru kita misalkan, harus kita mampu meninggalkan rupa kita. Makanya gula terus terang, di antara alasan gula anak apa gula mak memondok anak jauh, gula ngocak ke anak bantai pemondok kondi menjadi menkocong karena berentak kok apa ngerasa kok mondok kon obat kok mondok bukan kau tu adik guru sebutan kau tu betul-betul takdim ke guru banget kau tu nikah alas nagula dan nikah hak gula pribadi siapa terotoro jadi karena gini kan gula tujuannya supaya anak saya mempunyai guru yang betul-betul anak saya itu bisa takdim, betul-betul takdim. Tidak mau supaya tidak banyak menemukan kesalahan gurunya. Gula ngocak anak-anak. Guru bandung ini malaikat. Guru ban tak suci. Manusia kia keng ban wajib takdim ke guru ban. Kemudian jangan pernah mau berseberangan politik dengan guru. Kalau ternyata berseberangan, hati-hati. Kita harus mengalah di situ. Kalau mengalah pas guru tukah tak kira masuk balen. Kita cendak begini pun tenan. Kalau ternyata berseberangan, mana? Kita cetak cangkolang ke guru kengkun gini ke mas guru napa stop melarat si masuk ditakutkan bestona akan mantak kaban TV ketika mau orang dari kata salah pas itu stop jadi mantak kaban TV masalah mana bibasan Ibnu Athaillah mana di yang wakikat hibras majismik fi hawa tadfar birudah idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Jadi kita ini memang harus bisa merendah di depan ilmu, tidak gampang menampakkan identitas kita ketika kita punya identitas apalagi di masa-masa pendidikan. Di masa-masa pendidikan kanak-kanak semua orang gula mengucapkan anak cibi, anak gula misalkan anak gula ki benih bektonah morok tak beki pun gula morok lacong ngaji gula kecuali darurat kebutuhan morok bahkan
Bektonah memendam diri. Mana lebih bahasan siranya aman Ibnu Athaillah saya idfin wujudaka fi ardil khumul. Baan bektonah setia makene di depan ilmu, di depan guru-guru kamu. Guru kamu itu sur'anad dhihab, tidak akan lama akan mati, akan pergi. Sebelum mereka mati, sebelum mereka pergi, kamu harus betul-betul ambil ilmunya, dapatkan ilmunya dan peroleh barokah mereka. Jangan main-main dengan guru kamu itu. Mulai sakut main agak kanan. Menibak tona ban kimorok lah ngaji dulu. Ya mulai kayak kaputona. Morok tanah apa? Tidak salah. Cuman tak kok tak andi bekto ngaji boleh. Engki mungkin beri semorok orang-orang sepo. Mentandi bekto ngaji boleh. Lora-lora aneka kan kini kel mana? Tidak akan cakrawala keilmuannya itu tidak akan luas. Maka gulem ni Mekah ngaji ke Gus Anam di Min Gus Anam ni kau satu dong. Ke Gus Anam satu dong. Saya tidak mau ngaji. Saya akan musyawarah dengan panjenengan Gus. Nah, ke Gus Anam. Oh ya boleh kalau begitu. Siapa aja ndak? Karena mereka beliau-beliau itu tahu di masa-masa mencari itu memang harus giat mencari. Ya ngaji bunten isoro morok ya morok bae daripada tak ngaji. Ini kan maksudnya orang yang sekian di kesempatan kangkui ngaji. Karena famana bata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Qalbul muhib ala jamri wadal aswaq. Oh, acara tercinta boleh nih. Adapun hatinya orang yang mencintai yaitu ada di atas jamri wadal aswaq. Wadal ini kemana asal keras. Dahsyatnya bara api kerinduan. Sina. Tak mendengar tenda mendengar masuk. Orang yang mencinta ongku ada di atas caipon dahsyatnya bara api kerinduan. Artinya melarat saya itu dulu. Mana kanca gula ke status salah satu kiai tak oning dapat dan gula ingat kan ikan. Beda kiai berat sekelas pun gula Mekah. Terkenal gitu ke kiai ke imamnya. Dapat depan ngumpul tahun ini. Aku beri status ini kah? Ya Rob, pejamkanlah walaupun sebentar. Duh, hari apa yang lah? Cepok cinta ke Gusti Allah pakai terobi di boleh. Rajin dua. Soalnya sama-sama cinta, orang yang menjatuh cinta ini melarat ngideh tedu. Ini maksudnya gini. Kenapa melarat ngideh tedu? Karena ada di atas bara api kerinduan. Dalam banyak mana? Nelongso. Dalam panas ateh. Takota peratuaba takota etre melamaran berlain semuanya. Qalbul muhib ala jamri watal aswaq. Pada bari kadsa taki man syahada darratan min jamalil akhirah asbahat muhjatuhu lil habib musahara. Orang yang disengat api cinta Allah Subhanahu wa taala, dia sulit untuk bisa memejamkan matanya. Mata ini tempat belak terus. Tak oning kini ke orang nggak napa nggak kini. Orang-orang tengki kasar. Aina ruhu qalbin kharaja wa huwa yushahid an ruhi qalbin haraja wa huwa jahid. Hada jarrahu maghnatisut tajalli wa hada hajabahu syaqawatul asli. Man wada'a ahibbatahu adima muhjatuh. Barang siapa yang meninggalkan man ahibbatahu akan kekasih-kekasihnya, man adima muhjatuh, maka tiada apa hatinya man. Orang cinta kesetong orang yang umpama
Paetina orang yang disia-siakan. Orang yang dicintai dia itu disia-siakan. Berarti orang kini kata punya hati. Man wada hibbatah adima muhjatuh. Jadi banyak mana? Cinta tak cinta aja mana? Tidak mungkin orang yang mencintai Allah itu meninggalkan Allah. Berarti tidak cinta, berarti hatinya tidak punya hati. Maka dalam Al-Quran bagaimana ma ja'alallahu min qalbayni fi, ya udah Al-Quran. Ma ja'alallahu min qalbayni fi jawfi, sedikit. Allah tidak menjadikan dalam diri seorang itu dua hati. Kalau hati kamu untuk Allah, untuk Allah. Kita ini banyak hati. Cik banyak hati. Kali. Hati sembi, hati si aja, hati si toko, si tanah, dan semacam. Ya Allah. Tapi insya Allah nak nikah, napanya mana sepenting sepaling dasar. Escena kita iman ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kimun orang-orang yang nikah posaatin dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahan sepenting apa? Kita membaca kitab seperti ini minimal kita tahu bahwa ada orang-orang yang pangkatnya memang betul-betul tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sopa aja minimal apa buana aba tak pun sombong. Tak gus bagus saja TV. Ternyata ada ya orang-orang wadir ada orang-orang wadir ada Allah buat dia tak asaren sampai dubu dan tak bisa betul diker keron baban melekok kira-kini kita kering bentar. Aina ruhu qalbin kharaj wa huwa yushahid an ruhi qalbin haraj wa huwa jahid. Di mana ruhnya hati kharaja yang keluar ruh wa huwa hali adapun ruh yushahid yaitu melihat. Jadi ada ruhnya hati, ruh jadi yang ketika keluar dari hatinya itu dari badan aja orang ini bisa melihat alamul malakut, lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang wali gini an ruhi qalbin an ini kan lil bu'di, dari ruhnya hati haraj yang sempit ya apanya mana ya, yang berdosa ya ruh, yang berdosa ya ruh. Soalnya haraj ini kan bermakna haraj ala kotusa, ini aznab bisa bermakna sempit, berdosa. Wa huwa hali adapun ruh yaitu ingkar akan kebesaran Allah, ingkar akan hal-hal yang memang seharusnya tidak diingkari. Hada jarrahu maghnatisut tajalli, adapun ini ruh qalbin kharaj sepertama yaitu narik atau najak deka qalbi ruhin kharaj maghnatisut tajalli apa sembrani tajalli tampaknya Allah. Wahada adapun ini ruhu qalbin haraj nomor 2 hajabahu syaqawatul asli, itu menutupi akan hada syaqawatul asli apa kerasnya hati yang asli atau kesengsaraan yang asli. Ini syaqawah al asliyah tidak asli karena kini memadaban tajalli gini. Ini kan tingkat tinggi ini kan ada ruh aina di sini dharab makan libayani bu'dil makan awil makana libayan bu'dil makan. Dharab makan yang apa namanya mungkin ya aina di situ dharab makan untuk menerangkan
jauhnya dua golongan itu. Seperti aina anta minhu, Ibnu Sidina Umar misalkan ya, kepada Siti Hafsah, aina anti min Aisyah, di mana kamu daripada Aisyah? Sapa beenjong anak sapa beranak engko mencari irian kamu waro apa terang sapa lah, itulah. Jadi aina gula misalkan kanak guna aina anta ya waladi min waladi syekh fulan, lah cek bung sombong ban anak wasi apa terang ke fulan. Nah, yani aina di sini aina dzaraf pada penyaman libayani bu'dil makan awil makanah. Nah, aina thara was suraya, ini mai bandingah antara bintang was thara dan bumi, tidak bisa. Ini dia, mau dibandingkan bagaimana ruhnya hati yang keluar dan bisa menyaksikan kebesaran Allah dengan yang tidak bisa dibanding sudah. Sirrul mahabbah la yafhamuhu ajami wal hawa. Adapun rahasia cinta yaitu tidak akan paham akan sir ajami wal hawa, apa keinginan yang bangsa ajam. Mereka istilah bahwa saya paham bahasa Arab, orang Arab sebenarnya paham, mun orang ajam tak gerap pateh paham, seakan-akan kan begitu. Sirrul mahabbah itu yang memang penyaman orang seoning ke cinta itu sendiri, yang tidak paham cinta, yang tidak biasa bicara, tidak akan paham itu. Dekasir man tafaqqaha ra'a, barang siapa yang mengerti man maka melihat man, sama dengan kalimat man daqah araf, wa man arafa ightaraf, wa man ightarafa nala syaraf. Pada sini kan kok tak bisa memahami apa dunia ria, apa bisa aing ria menunjukkan Allah ada, angin menunjukkan Allah ada, langit menunjukkan Allah ada, kok tak paham diri, berarti tak ngerti ya. Ngerti. Orang yang ngerti ini biasa berpikir secara mendalam atau berguru. Beda orang nikah, Syekh Ismail nikah dijulukin Syekhul Futuh. Syekhul Futuh. Ben sebagian masyayikh atau ben sebagian masyayikh atau ben santri-santri senior. Kenapa mak julukin Syekhul Futuh? Mana bibir kitab tak paham, jelimet tak paham. Pas eke berkasi Ismail, keba. Habis kasi Ismail, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa jong? Kak Linto abtina tak paham. Si nomor sekemik kan itu tak paham. Abtina si nomor petolekor. Kan ibu kak baca bahasa Ismail. Man tafaqqaha ra'a. Nika pas bisa. Santri nika bisa paham. Marilah engki lah jalan. Lihat nika depan kata ulama singa nika. Tak mabi ada bukan ngetahuin selera nah. Napa sih nanti masalah? Mari mas. Napa sih nanti masalah? Tapi kita mun mangki guru ngak gini kan, betul-betul jaga hati, karena pada saatnya mun jen semak sampean ke guru ngak gini kan, pada saatnya beri cobaan yang akan timbul di hati kita mempertanyakan guru kita itu. Dalam cara sadar bahwa guru kita itu manusia biasa, bisa ada kesalahan atau bisa dosa secara zahir. Tapi inilah yang saya perlukan. Keperluan kita kepada orang seperti itu harus dikedepankan daripada perasaan kita yang sering menilai-nilai itu.
Man tafaqqaha ra'a. Qala rahimahullahu ta'ala udrus fi madrasatil hub ilm at-tauhid wabhath ma'a talabatil gharam fa idza ushkilat 'alaika mas'alatun fatlubil qalba fa fihi udi'a ilmul azali. Belajarlah kamu di madrasah cinta akan ilmu tauhid, wabhath dan carilah ma'a talabatil gharam. Carilah ilmu tauhid itu ma'a talabatil gharam beserta para pecinta, para pencari cinta. Fa idza ushkilat 'alaika mas'alah, maka jika sulit atas kamu apa masalah, fatlubil qalbah, maka carilah akan hati. Fa fihi, maka yaitu di dalam qalb, maka di dalam qalb diletakkan ilmu azali, apa ilmu yang bangsa azali. Nabi ini syariat Gusti Kanjeng Nabi SAW pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika mau berangkat ke Yaman, bagaimana aku akan menghukumi masyarakat di sana ya Rasulullah? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulik, sunnah nabimu. Ketika aku tidak temukan dalam Al-Quran, ketika aku tidak temukan di dalam sunnahmu ya Rasul, istafti qalbak fa inna fihi udi'a ilmul azali. Tapi hati yang bersih, tanyakan kepada hatimu. Aden ben apa? Aden ben semua lah. Kita umpama istikharah, derem istikharah, gulu mari istikharah, derem tak bagus. Tak ana. Mun istikharah nyari orang yang netral, seikhlas karena Allah. Mun tak bisa istikharah tibi, boleh istikharah tak keluar jawaban. Nyari orang cet lakar sesemak ke Gusti Allah can aba nyon istikharah lagi. Nek masih lebih bagus kini ke kita ini kadang mentang-mentang istikharah. Ketika hal berat sekali, berat minta istikharah. Sareh kekancana tanapa. Kok masih nyaman istikharah dibanding istikharah. Emang lah tak saya ngomong tak saya ngomong. Ya saya istikharah. Engkau mau istikharah tak saya. Ibaan terusah nyon tibi Gusti Allah. Nyon pacek nyon Gusti Allah. Abdin aja anu Gusti anu. Ini boleh buka sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena istafti qalbak, tidak semua di sini bisa meminta fatwa kepada hati. Ketika hati tapi rata-rata atena abek nih kamu tepan paelang keinginan, paelang nafsu, atanya ke hati sebeling dalam kini kejadian beda jawaban bener biasa. Ya ongkon dia susah, ongkon dia tak oleh, ongkon dia tak nyaman, ongkon kini ke hati memang hati. Ate dekat ate, mentepan bersih ate mesti keluar sebersih, mesti keluar sebersih. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.